Ya, kita lanjutkan pemirsa. Om Egy, bagaimana? Apakah Anda juga cukup sepakat karena ini dianggap melecehkan agama Islam atau kemudian agama-agama tertentu lainnya? Ya, sudut pandangnya harus dilihat dulu. Karena ilmu itu harus pendekatannya objektif. Kemudian diuraikan secara sistematis dan toleransi terhadap nilai-nilai kebenaran. Serta dibangun dengan sikap yang jujur, benar, dan adil. Nah, itu teori saya, osjubedil, insya Allah. Dalam perspektif itulah, tadi saya katakan kepada Bung Andromeda bisa setuju, bisa tidak. Kalau dalam pandangan Bu Irma, itu clear. Harus kita lihat sangka baiknya kepada menjaga terhadap penodaan agama. Itu saya tidak persoalkan. Tapi yang harus dipersoalkan adalah pendekatan hukum itu tidak boleh diskriminatif. Itu persoalan hukum yang sangat serius. Ditambah lagi azas legalitas dari hukum pidana itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak bisa seseorang dipidana atau dihukum atau dimarah-marahin, dilarang seperti itu bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, pertanyaan seriusnya, dari mana ujuk-ujuk Jaksa Agung begitu? Apa turunan aturannya? Gitu. Nah, itu yang disebut sering mengada-ada jadinya. Kan lebih baik Jaksa Agung itu lebih fokus kepada bagaimana mendidik para jaksanya itu ketika buat dakwaan sesuai dengan pasal 143 KUHP. Konkret, jelas, ya, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu banyak yang enggak. Nah, ketika kita adakan eksepsi pasti ditolak juga sama hakim. Nah, itu harusnya ada pendidikan serius untuk itu menurut saya. Karena hal-hal yang begini kalau boleh dibilang tidak penting, apa urusan begini gitu. Sebentar Bang, ini butuh penegasan. Artinya atribut keagamaan dalam proses persidangan itu tidak urgent sama sekali? Tidak urgent untuk apa itu? Tapi kata Ibu Irma tadi melecehkan agama, itu Bang kan Egy. satu persepsi, kita sangka baik dia begitu. Kalau saya enggak, karena saya juga belain Bapak Jenderal Napoleon Bonaparte itu, lawannya si Muhammad Kece, namanya Muhammad, tapi agamanya bukan Islam. Disumpahnya waktu sidang bukan Islam. Terus pakai peci, itu kan juga lebih menghina lagi. Tapi kok boleh jaksa, kan tuh tahanan jaksa. Makanya solusinya kalau mau kita diskusi yang elegan, Jaksa Agung buat aja aturan seperti KPK, ada baju seragam tahanan, pakai pakaian kuning gitu loh. Nah, ini pakaian tahanan jaksa, kan itu satu solusi juga. Kenapa harus didiskriminatifkan demikian? Kalau seperti Pak Hairul Anam mengatakan taubat, nah, saya juga tidak sependapat ya dalam perspektif taubat tiba-tiba itu istilahnya. Nah, yang perlu dilihat Mbak Aya sama Mas Andromeda itu adalah kenapa orang itu berubah. Nah, saya melihat di beberapa video itu ada yang paksa berubah, dipakein peci gitu loh. Dipakein baju koko. Yang maksa siapa? Kuasa hukumnya, JPU atau siapa? Ya kita lihatlah, kalau kita lebut oknum nanti tidak bagus gitu. Tapi Anda lihat dalam video-video itu ada. Bahkan ekstrim terjadi di Bali. Agamanya bukan Islam, dia membunuh dengan sadis, dipakein baju Islam. Nah, mungkin berdasarkan alasan-alasan ini, Bang Egy. Iya itulah. Nah, karena kalau itu yang dimaksud, saya setuju dengan Jaksa Agung. Nah, tapi Jaksa Agung apa dasarnya gitu loh. Itu yang kita nggak jelas. Karena itu terjadi fakta. Jadi kita objektif tuh di situ. Tidak berpihak, tetapi lihat objeknya sendiri yang menurut saya harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, oleh karena itu kedepannya itu kecerdasan itu perlu sekali untuk kita kedepankan di dalam konteks penegakan hukum. Ditambah kesadaran dan pendekatan jujur benar adil tadi. Nah, yang kedua lebih baik ya kalau boleh bicara usulan dan konteks yang benar, kebetulan di forum yang berbahagia ini Jaksa Agung insya Allah mendengar. Lebih baik dia pikirin bagaimana tuh tangkap si Harun Masiku. Itu nggak ketangkap-tangkap sampai sekarang. Bagaimana koordinasi dengan KPK, sinergi, ya. Kemudian korupsi yang COVID-19 itu
Kementerian Sosial itu sampai 3 triliun. Kenapa itu presidennya nggak diperiksa? Kan kamu mungkin korupsi sendirian. Tapi artinya sebenarnya menurut Anda Itu yang Jaksa lebih Agung penting ini daripada kemudian ngurusin peci ini. Aduh, saya kira tidak signifikan. Ini ada satu skenario yang harus kita cermati. Ada Islamofobianya itu yang ingin diciptakan, gitu loh Mbak. Antum bagus bela begitu, anti kalau perempuan. Itu tapi di balik desain ini saya mengerti politik dalam konteks ini ada Islamofobia yang ingin dikondisionalkan begitu loh. Itu catatan penting. Kalau menurut saya jangan catatan demokrasi, catatan kebenaran gitu. Ya. Jadi dalam perspektif ini tidak bermaksud saya mau membongkar apapun, tapi mari kita objektif betul dalam perspektif mengelola negara ini. Jangan amatiran, jangan nggak jelas, jangan nggak punya aturan yang acak kadut kayak begini. Baik, Bang Rasman, apakah Anda melihat tidak akan ada bias hakim ketika atribut keagamaan dibawa ke ruang persidangan? Begini, dari perspektif pikiran saya sebagai seorang lawyer dan sudah sering beracara di pengadilan, secara jujur saya jawab Pak Khairul dengan Bang Egy. Bang Egy kan senior saya, tapi boleh dong berbeda pendapat ya. Bahwa menurut saya itu sangat berpengaruh kepada majelis hakim. Karena ingat, nanti ketika memberikan atau membacakan amar putusan, itu hakim pertama menilai dengan keyakinan. Yang kedua, dari sikap seorang terdakwa. Ingat ya, yang dikomentari oleh Jaksa Agung itu adalah terdakwa. Ya, bukan tersangka. Terdakwa kalimatnya tadi. Kenapa? Karena memang jaksa ini yang hari-hari berurusan dengan persidangan. Dia yang mengetahui kasus dari orang yang dia dampingi, yang dia tuntut sebagai penuntut negara. Nah karena itu maka menurut saya memang sangat tidak tepat. Saya kasih ilustrasi. Kalau orang yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kemudian dia naik sepeda motor, biasanya dia ketabrak, meninggal atau sadar. Biasanya sadar dan dia tahu, oh ternyata saya mabuk. Begitu ya. Nah yang kedua, kalau dia seorang, katakan baru-baru ini, dia pelaku pelecehan seksual. Tindakannya itu kan super biadab. Lalu kemudian dia masuk dengan menggunakan peci, seolah-olah orang yang paling alim, seketika dia berubah. Saya curiga ini ada apa gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu lebih kepada conditional objektif di proses persidangan. Karena sesungguhnya saya yang sudah pernah juga melihat situasi yang ada di dalam rutan. Ingat ya, ini masih dalam status terdakwa loh. Bukan terpidana. Kalau terpidana tinggalnya di lapas. Ada lembaga pemasyarakatan dibimbing. Mempengaruhi sikap atau atribut Bang? Ini kan dua hal yang berbeda. Atribut itu akan mempengaruhi majelis. Karena perilaku dia itu super jahat. Lalu kemudian dia berubah membentuk dirinya dengan pakaiannya dan meyakinkan hakim. Seolah-olah dia orang sudah baik, Bang orang sudah Rasman, sadar. tapi jangan sampai kemudian jadi opini yang beredar adalah hakimnya tidak independensi dong. Ya, kan saya katakan bahwa subjektivitas dan objektivitas proses pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim itu tetap dinilai dari dua sisi, objektif dan subjektif. Pakaian itu menurut saya berpengaruh bagi majelis hakim untuk mengambil putusan. Belum tentu Adinda, begini pemendekatannya, coba dengar begini. Iya. Itu kan perspektif apabila hakimnya muslim, dia pakai pakaian muslim. Bentar dulu sebentar. Oke, berpengaruh. Tapi kalau hakimnya non muslim, dia pakai pakaian muslim mungkin lebih dibenci atau bisa juga belum ada penelitian itu. Enggak, kalau begini menurut Bang. saya Izin, belum Bang. ada kategori pasti berpengaruh Begini, Bang. seperti yang disampaikan. Belum begini ada. Bang. Kan kita tidak mempersoalkan muslim non muslim. Tadi sudah diberitahu Ya, juga oleh oleh itu Pak Khairul jangan Anam. diskriminatif. Nah, begini Bang. Abang aja yang selalu sensitif tentang Islamofobia Bang. Kan tidak Bang. Kita Kan saya belajar, bilang, saya baru kategori baca hukum tadi harus Bang. diskriminatif, Saya jangan baru sampai. baca kitab Injil tadi Bang. Saya belajar Al-Quran, belajar Injil. Yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan seorang terdakwa di persidangan dengan membuat pakaian yang menurut saya seolah orang yang sudah bertaubat, padahal ukuran itu nanti ketika dia di dalam baru dia sadar, dia masih dalam proses pemeriksaan kok di persidangan, maka pakaian itu menurut saya, pakailah pakaianmu ketika kamu belum disidangkan. Itu yang benar. Tapi kalau you sehari-hari tidak sama dengan apa yang fakta persidangan dengan pakaian yang norak, lalu kemudian tampil di situ mengambil hati, kan biasa orang menangis Bang. Dia menangis membacakan. Misalnya dia menyampaikan pledoinya, dia menangis.
Tapi belum tentu hatinya seperti itu. Karena sedikit sekali orang yang keluar dari tahanan, bahkan menyelesaikan hukuman, hanya sekian persen yang bisa merubah jati dirinya. Begitu mudahnya Bang, majelis Ya, hakim terpengaruh akan tetesan air mata seorang terdakwa di persidangan? Banyak yang terjadi. Banyak yang diciptakan seperti itu. Dan saya melihat bahwa kalau kejaksaan mengatakan, you jangan berpenampilan di luar kebiasaan, maka menurut saya, hakim harus bertanya juga nanti kepada yang disidangkan itu. Apakah saudara menggunakan pakaian ini sadar bahwa ini ada beban moral yang berat bagi saudara? Dan saudara harus jujur kepada saya sebagai majelis hakim. Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, kenapa jaksa itu mengatakan tidak elok? Ini pasti data yang sampai ke Jaksa Agung, Bang. Nah, sekarang Bang Egy nanya, apa landasannya? Landasannya adalah, saya sepakat, Pak Kapolri misalnya. Kan beliau sekarang selalu mengusuarakan apa yang disebut dengan restoratif justice. Jaksa Agung juga. Nah, ini bagian dari restoratif justice. Artinya, sudahlah. Kalau kau melakukan kesalahan, maka kau tanggung jawabi kesalahan itu. Perkara kau mau sadar besok, tunggu. Selesai persidangan, kau berubah bertobat kau. Tapi ingat, hanya berapa persen saja yang berubah. Saya amati ya, maaf ya, saya amati. Baru Angelina Sondak tuh yang kelihatan berubah itu. Di luar itu tidak. Saya lihat Nazarudin biasa-biasa aja tuh. Yang lain biasa-biasa saja itu. Terus orang yang di dalam seperti apa? Jadi saya sependapat, kalau jaksa mengatakan, Bapak harus berpakaian, kalau Bapak Muslim, gunakan yang layak, yang sopan. Kan aturan negara kita kan yang sopan. Berpakaian sopan, sehat, tidak harus berpakaian sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang Nasrani dan lain-lain. Tidak. Yang paling penting bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Jadi pakaian menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya lihat berpengaruh bagi putusan majelis hakim. Baik. Saya tidak sependapat, ya betul nggak apa-apa, beda pendapat ya. Pendekatannya adalah pendekatan intelektualitas yang dibangun berdasarkan fakta data. Penelitian untuk itu hakim terpengaruh belum ada. Belum ada referensi yang menyatakan itu subjektivitas. Tapi fakta di lapangan, sedikit Bang Egy. Belum, baru saya menguraikan. Sebentar, sabar Adinda. Ya. Jadi dalam konteks itu pendekatan saya masih kuat dalam argumentasi itu tidak berpengaruh. Apalagi hakimnya berbeda agama dan lain sebagainya, itu pengaruhnya juga pasti ada. Tapi tidak ada penelitian ke arah itu yang saya pahami atau saya mungkin kurang pemahamannya. Yang kedua, dalam pendekatan restorasi justice tadi, beda wilayah Kapolri dengan Jaksa Agung itu beda. Amat sangat beda. Tugas jaksa, tugas polisi, tugas hakim, kita advokat, penegak hukum beda-beda. Konteksnya polisi itu di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Itu pantas restorasi dalam pengertian lebih kepada pendekatan IT. Itu yang saya ingat pahami betul. Sorry. Nah, kemudian Bang, kalau jaksa sudah pada tingkat P21, sudah masuk ke Mungkin pengadilan. Bang Egy saya koreksi nih, karena Gitu. beliau senior saya. Bang, Ya, itu Jaksa konteksnya- Agung juga sering melakukan restoratif justice, Bang. Iya. Contoh, Bang, baru-baru ini Tapi di kan Aceh, Bang. Saya nangani kasus. Yang Bang, kita bicarakan sedang dalam pengadilan. begini, Bang. Sudah jadi terdakwa. Kan Abang tadi bilang, Sudah jadi terdakwa. Bang, Abang tadi bilang kan kalau polisi wilayah hukumnya beda. Iyalah. Justru Jaksa Agung, Bang, sudah merestoratif justice juga. Misalnya, ancaman hukuman tindak pidana ringan. Kan mereka menangani juga, melidik juga, Bang, persoalan korupsi. Kalau itu hanya waktu dikembalikan, disuruh dikembalikan, Bang. Nah, maksud saya, jangan Abang langsung memilah bahwa pikirannya Pak Kapolri dengan Pak Jaksa Agung berbeda. Dua-dua penegak hukum, termasuk kita. Gini, Bang, bagaimana kalau Abang, seorang sebagai lawyer profesional, bahkan Abang saya, senior saya, ada satu klien Abang, yang dia penjahat luar biasa. Sholat pun tidak tahu datang pakai peci, pakai lobe, pakai pakaian koko, seolah dia orang paling alim. Itu tentang Islam, Bang. Justru kalau hakimnya bukan Islam, dalam pikiran saya, dia akan berpikir, oh, ini orang Islam kok seperti ini. Atau sebaliknya, ini Muslim hakimnya, yang terdakwa itu adalah seorang yang bukan Islam. Dia juga berpikir, apa begini ajaran agamamu? Itu yang saya lihat sekarang, Bang. Maka menurut saya, sikap atau tipologi yang dibangun oleh Jaksa Agung, yang disampaikan kepada para jaksa-jaksa di bawah, itu menurut saya baik. Agar masalah agama, jangan benturkan urusan tindak pidana yang kau lakukan. Karena kejahatan tidak akan membungkus pakaianmu itu. Jadi, tapi sebentar. pakaian itu akan membungkus Sorry, kejahatan. kalau Ya, saya Irwan sedikit mau ngomong apa, sedikit silakan. menambahkan begini. Kalau yang namanya restorasi justice,
Nasdem itu punya tagline restorasi Indonesia. Ya. Restorasi Indonesia itu dari hitam menjadi putih, dari gelap menjadi terang, dari korupsi tidak menjadi korupsi. Jadi siapapun boleh melakukan restorasi. Ya, kalau itu yang saya mau sampaikan sama Egy. Nah, yang kedua, saya walaupun bukan lawyer tapi saya ingin bertanya. Kayaknya ada deh di dalam putusan itu dia berlaku sopan, dia berpakaian sopan, dia berlaku sopan sehingga meringankan. Ada loh. Saya sering baca Sudah itu. sering kasus yang kita temui Iya, seperti itu. karena dia berlaku sopan, dia berpakaian sopan dan berlaku sopan sehingga ada pengurangan hukuman. Itu ada. Jangan juga kita nafikan itu. Kalau saya lebih kepada sebenarnya kalau Egy kan sama Adinda Asman kan bicaranya dari sisi hukum. Karena saya bukan orang hukum, saya mengatakan lebih kepada image ya. Memperburuk image agama. Agama apapun. Sudah tahu perampok, pelecehan seksual, pemerkosa. Tahu-tahu datang dengan atribut keagamaan. Kan masyarakat kita hari ini kan kita tahu. Jadi harusnya pakai atribut apa itu? Yang Ibu Irma? sesuai dengan yang mereka Sopan-sopan pakai. saja? Iya, sopan-sopan Oke. saja. Kan begitu. Jadi sebenarnya pernyataan Jaksa Agung ini jangan pula kemudian dipolitisasi menjadi sepertinya ini suatu kesalahan besar, saya kira. Enggak, di sini ada kontrario berpikir. Ketika merumuskan pakaian sopan yang biasa-biasa saja. Ketika orang pakai peci, pakai koko karena tiba-tiba jadi nggak sopan. Kan kontrario itu enggak. Itulah cara berpikir jadi diskriminatif, jadi Bukan ngaco, saya nggak tidak sistematis. mengatakan bahwa Ya, oleh karena orang itu memakai jangan peci, pakai memakai pendekatan apa segala macam itu tidak diskriminatifnya sopan. itu yang penting, Keliru kategoriku. ente keliru bos. Yang Jadi keliru yang saya siapa? bilang, Dia yang bilang keliru kan. Kan begini, kalau pertimbangan hakim katanya karena pakaian sopan, apa yang sopan itu yang biasa-biasa saja. Nah kalau yang katanya ya tadi sebagaimana sesuai dengan pendekatan apa dia yang jadi biasa dia mendadak pakai. agamis, menjadi mendadak berubah, pakai peci, pakai kopiah, pakai jilbab, berarti itu dipakai nggak sopan dong. Bukan. Karena harus dibuka. Nah ini dia Anam kelirunya. juga ingin komentar. Kita tahan Bisa dulu nggak ya. Ibu Irma Enggak, sedikit? politisasi Bisa saya seperti tambahkan, ini bukan yang selalu politisasi apa? mengelirukan Ini logika. image Coba, ya, menggiring logika yang opini dibangun. Bu publik. Ima, Begini, Bang ini Egy kan- kita tahan dulu. Orang terdakwa Ini kan itu kita mau iklan dulu, Bang. Kita efek tahan jerah. dulu ya Bang ya. Kita Kita iklan dulu, lanjutkan boleh, nanti Bang. usai jeda kita juga ingin gali Siap. persoalan hukum ini bersama dengan Abdul Fikar Hajar. Usai jeda sesaat lagi.